Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Dia juga dianggap sebagai sufi, dan dia juga dianggap sebagai seorang sufi. Dan kali ini kita akan menceritakan kisah Abu Nawas yang menyanggupi memindahkan istana raja ke atas gunung. Baginda baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin memindahkan singgasana Ratu Bilqis di dekat istananya. Baginda tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Mendadak, beliau ingin istananya dipindah ke atas gunung agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Abu Nawas segera dipanggil untuk menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Tidak mungkin menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Akhirnya Abu Nawas terpaksa menyanggupi proyek raksasa itu. Ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Abu Nawas pun pulang pada hari itu dengan kepala yang pening. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9, ia tidak lagi merasa gundah gulana. Dan keesokan harinya Abu Nawas menuju istana. Ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati pun Baginda akan mendengarkan apa yang diinginkan oleh Abu Nawas. "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti," kata Abu Nawas. "Apa usul itu?" "Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Kurban yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," kata raja. "Satu lagi Baginda," kata Abu Nawas. "Apa lagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu kuterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pun pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas akan sanggup. Desas-desus mulai tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hampir semua orang berharap-harap cemas. Tetapi sebahagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas, karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Saat-saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melaksanakan sholat hari raya Idul Kurban. Dan seusai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Dan kini giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana yang diikuti oleh rakyat. Sesampai di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orangnya lagi?" "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidaklah sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi?" "Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda yang masih diliputi penasaran. "Hamba menunggu istana paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun terpana. Beliau heran, melongo. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Memang Abu Nawas luar biasa. Ada-ada saja siaran